Laci dibesarkan di tengah kehidupan pertanian, sehingga sedari usia dini, dia sangat suka berkebun bersama sang ibu. Tetapi sayang, kedua orang tuanya bercerai saat Laci dan kakaknya masih kecil. Sang ibu memboyong anak-anaknya pindah ke Modesto, tetapi anak-anak masih sempat mengunjungi peternakan di akhir pekan. Ibunya, Sharon, menikah lagi dengan Ron yang membantu membesarkan Laci sejak usia 2 tahun. Selama di SMP dan SMA, Laci menjadi pemandu sorak. Selulus SMA, Laci kuliah mengambil jurusan hortikultura hias. Laci sering mengunjungi sebuah restoran bernama Pacific Cafe karena di sana ada seorang temannya yang menjadi karyawan. Di sanalah Laci sering bertemu dengan seorang karyawan bernama Scott dan pada pertengahan 1994, Laci memberikan nomornya kepada Scott. Scott pun menelpon dia dan keduanya pun mulai berpacaran. Hubungan mereka makin serius dan Laci mengatakan kepada ibunya bahwa dia telah bertemu dengan pria yang akan dinikahinya. Pasangan ini berpacaran selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan untuk tinggal seatap. Pada 1997, selulus Laci dari universitas, mereka pun menikah. Sementara Scott menyelesaikan kuliah tahun terakhirnya, Laci bekerja. Pada Oktober 2000, mereka membeli rumah bungalow dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi di sebuah kawasan elit. Laci mengambil kerja part-time sebagai guru cadangan dan Scott mendapat pekerjaan mapan dengan gaji per bulannya $5.000. Keluarga Laci menggambarkannya sebagai wanita yang menjadi ibu rumah tangga yang sempurna, suka memasak, dan menonton drama seperti ibu-ibu biasa. Pada 2002, Laci hamil dan pasangan ini rencananya hendak menamai putra mereka Connor. Tetapi Scott mulai tergoda berselingkuh saat dia diperkenalkan kepada Amber oleh seorang temannya. Keduanya bertemu di panti pijat terapi karena Amber bekerja di sana dan keduanya mulai terlibat hubungan terlarang. Pada 23 Desember 2002, Laci bersama Scott pergi ke salon tempat kerja saudari Laci untuk merapikan rambut Scott. Pada sekitar pukul 8.30 malam itu, Ibu Laci masih sempat berbicara di telepon dengan anaknya. Tetapi pada pukul 9.30 esok harinya, Scott menelpon polisi dan melaporkan terakhir melihat istrinya pukul 9.30 pagi pada 24 Desember saat dia hendak pergi memancing. Saat itu Laci tampak menonton acara kesayangannya dan berkata hendak mengepel lantai, memasak kue, dan mengajak anjingnya berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Seorang tetangga mengatakan anjing milik Laci lepas sendirian di luar rumah dan dia mengembalikannya ke halaman belakang sekitar pukul 10.30. Tetangga lain menyebutkan masih melihat Laci bermain lempar tangkap dengan anjingnya sekitar pukul 10.45. Pada pukul 14.15, Scott meninggalkan pesan buat Laci yang menyatakan pukul 2.15 dia pergi dari Berkeley. Scott mengatakan saat sorenya pulang, rumah tampak kosong, tetapi mobil Laci ada di depan rumah. Dia menemukan anjing di belakang rumah, kemudian dia mencuci pakaiannya. Seorang tetangga mengatakan Scott mengetuk pintunya untuk menanyakan keberadaan Laci. Scott juga menelpon ibu Laci, Sharon, untuk menanyakan di mana Laci. Sesaat sebelum jam 6 sore, Scott dan ayah tiri Laci membuat laporan orang hilang. Laci menghilang dalam keadaan hamil 7 bulan lebih. Pada saat polisi memeriksa di dalam rumah, mereka mendapati kunci mobil Laci, dompet, dan kacamata hitamnya masih ada dalam tasnya di lemari. Itu menandakan bahwa Laci sedang tidak bepergian kemana-mana. Polisi kemudian mengatakan bahwa mereka langsung mencurigai adanya kejahatan, sekalipun mereka tidak menganggap kasus tersebut mencurigakan dalam beberapa jam awal setelah laporan Laci hilang diajukan. Apalagi saat mertua Scott menggambarkan dia dan Laci adalah pasangan ideal. Akan tetapi, semakin jauh menyelidiki, polisi semakin mencurigai Scott. 6 tahun setelah mereka menikah, Scott terlibat dalam 2 perselingkuhan. Amber, selingkuhan Scott, mengatakan kepada polisi bahwa 2 minggu sebelum Laci meninggal, dia sesumbar akan segera menduda. Polisi pun mempertimbangkan ucapan Scott ini bisa menjadi indikasi rencananya untuk membunuh Laci. Detektif juga merasa sikap Scott aneh saat pertama kali diwawancarai karena dia tidak tampak peduli dengan hilangnya sang istri padahal dalam kondisi hamil besar.
Para petugas polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan sehari setelah Laci menghilang. Bahkan ada 900 orang yang terlibat dalam pencarian dalam 2 hari pertama. Pada suatu hari, seorang pejalan kaki menemukan mayat seorang wanita yang baru melahirkan di garis pantai Teluk yang berbatu. Mayat itu sudah membusuk dan hampir tidak menyerupai tubuh manusia. Mayat itu dipenggal dan anggota tubuhnya hilang. Pada tanggal 13 April 2003, ada suami istri yang sedang berjalan-jalan menemukan janin laki-laki yang telah membusuk tetapi masih dalam kondisi lengkap di sebuah daerah berawa yang jaraknya 1,5 mil dari mayat wanita tersebut. Dari hasil tes DNA, dipastikan bahwa itu mayat Laci dan bayinya yang belum lahir. Kulit bayi sama sekali tidak membusuk meski bagian kanan tubuhnya dimutilasi. Tanggal pasti dan penyebab kematian Laci tidak bisa ditentukan. Dari serviksnya yang masih utuh, jelas bahwa bayi itu belum dia lahirkan. 2 tulang rusuknya retak, tetapi tidak bisa dipastikan terjadi sebelum atau sesudah kematiannya, sementara janin dipastikan mati saat masih berada di dalam rahim. FBI dan Departemen Kepolisian segera mengadakan pencarian forensik di rumah Scott. Polisi menemukan sehelai rambut di tang yang terdapat pada perahu Scott dan juga mengambil rambut yang ada pada sisir laci di meja riasnya. Saat dilakukan pengujian DNA mitokondria, keduanya cocok. Pihak berwenang juga menggeledah mobil bukaan, kotak peralatan, dan kapal milik Scott. Scott ditangkap pada 18 April 2003 di dekat lapangan golf dan saat mobilnya digeledah, ditemukan uang tunai $15.000, 12 tablet Viagra, perlengkapan pribadi, peralatan kemah, beberapa baju, 4 ponsel, dan 2 SIM. Polisi mencurigai indikasi Scott hendak melarikan diri. Pada 21 April 2003, Scott diadili dan didakwa dengan 2 tuduhan kejahatan pembunuhan berencana dan keadaan khusus, tetapi dia mengaku tidak bersalah. Dalam pernyataan pembukaan, penuntutan mengatakan Scott membunuh Laci karena dia ingin bebas hidup bersama Amber. Mereka mengatakan motif Scott adalah dia bosan dengan pernikahannya, dia merasakan tekanan besar saat Laci hamil, dia ingin melanjutkan perselingkuhannya, dan dia berada dalam permasalahan keuangan. Diketahui bahwa Scott dan Laci berhutang di kartu kredit sebesar $23.000. Jaksa juga menuntut Scott telah membuat jangkar untuk menjadi pemberat jenazah Laci supaya tenggelam. Penuntutan lebih jauh menyatakan rambut yang ditemukan di kapal adalah rambut Laci yang sudah meninggal. Pihak penuntut menghadirkan berbagai saksi yang menyatakan Scott mengubah penampilannya, membeli mobil dengan menggunakan nama ibunya, dan menambah 2 saluran televisi porno ke langganan TV kabelnya hanya selang beberapa hari menghilangnya sang istri. Pada 12 November 2004, juri menjatuhkan vonis pada Scott atas 2 tuduhan pembunuhan, yaitu pembunuhan tingkat pertama dengan kondisi khusus karena membunuh Laci dan pembunuhan tingkat 2 karena membunuh janin yang dikandung Laci. Pada 22 September 2021, Hakim Pengadilan Tinggi California memutuskan bahwa Scott dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Usia Scott pada saat itu adalah 50 tahun. Tetapi pada bulan berikutnya, Hakim menjadwalkan sidang lagi pada 8 Desember dan Hakim memvonis Scott penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan tingkat pertama pada Laci dan tambahan hukuman 15 tahun atas pembunuhan tingkat 2 pada bayinya. Pada 21 Oktober 2005, Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Scott tidak berhak mencairkan polis asuransi jiwa Laci senilai $250.000 karena dia telah dihukum atas pembunuhan istrinya itu. Di dalam Undang-Undang Negara Bagian California, penjahat tidak berhak mendapat keuntungan atas polis asuransi jiwa korbannya. Dan pada Desember di tahun yang sama, uang polis diberikan kepada Ibu Laci sebagai pelaksana harta miliknya.